Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Memang punyo kita. Cak biasa pemirsa, setiap hari kita hadir live dari Studio 2 PAL TV Memang punyo kita. Edisi hari ini di tanggal 30 Januari 2024. Aku Didi Valdian. Dan saya Firmanda yang bakal ngawani Mang Cek Bice. Kita live dari Studio 2 PAL TV tentunya selalu setiap hari, setiap pagi dari jam 9 sampai merapat ke jam 10. Dan tentunya ini sudah akhir bulan, di bulan pertama 2024. Cak mana Mang Cek Didi? Iya, jangan ngomong kalau kita lagi buntu. Baik, dan yang pasti pemirsa semangat yang kita gawe ke hari ini setiap paginya berolahraga, terus juga sarapan dan siap-siap untuk melakukan aktivitas setiap harinya. Dan setiap hari juga kita menghadirkan narasumber yang berbeda-beda dengan tema atau juga obrolan yang beda-beda juga. Untuk hari ini pemirsa temanya adalah 100 hari kepemimpinan Kejati Sumatera Selatan, transformasi dan dedikasi untuk keadilan. Langsung hadir di sini meluangkan waktunya Bapak Dr. Julianto SHMH selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak. Alhamdulillah sehat selalu. Semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Tadi pagi-pagi ya. Pak upacara apel sama anak buah, yel-yelnya semangat pagi. Oh ya, pasti. Ya. Kalau yel kita di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tuh, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, mesti semua akan menyatakan berintegritas, berprestasi. Wah, berintegritas, berprestasi. Ih, luar biasa luar ya Pak biasa ya. sekali. Tapi kalau pagi-pagi itu sebelum memulai aktivitas di hari itu ngapain Pak aktivitasnya Pak? Atau langsung buka sosmed atau baca-baca berita, jogging dulu? Keliling komplek. Alhamdulillah kan kalau di rumah jabatan tuh personel saya cukup banyak. Jadi biasa habis jam 4 subuh itu kita sama-sama berangkat ke Masjid Taqwa itu sholat subuh berjamaah. Masjid Taqwa. Yang Kambang Iwak kecil. Ya, Kambang Iwak kecil. Okay. Nah, di situ habis sholat subuh kita bisa bersosialisasi ke masyarakat. Kita bisa mendengar apa sih berita-berita terkini, harapan-harapan masyarakat itu luar biasa. Itu sebagian daripada rezeki. Rezeki kan tidak bisa diukur hanya dari uang, tetapi bertemu dengan sahabat baru itu rezeki. Ketemu dengan sampean berdua itu luar biasa buat saya rezeki. Panjangkan silaturahmi, pinjam dulu Pak 100. Nah, betul juga. Bisa juga Biar Pak. tidak ada dusta di antara kita, boleh pinjam 1 juta Pak. Iya, kebanyakan sih aku tadi 100. Iya. Kebanyakan sejuta itu. Iya, Pak. Sejuta. Dakate Pak sejuta Pak. Ya. Karena ini kan baru 100 hari ya Pak ya. Ya. Bisa dikatakan baru jalan mau 4 bulan. Belum 100 sebenarnya. Belum, Pak, malah. Dia 92 hari. 92 hari. Sebelumnya di mana Pak kita? Saya sebelumnya mendidik para jaksa di Indonesia. Saya kepala pusat diklat teknis fungsional. Artinya mempersiapkan kader-kader kejaksaan ke depan. Itu tugas saya. Dan sekarang diberi amanah untuk membawa Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Oke, luar biasa. Tapi kalau lihat Sumatera Selatan ini Pak, apakah sudah ada pernah cerita di Sumatera Selatan atau ini malah baru pertama kali nih datang ke Bumi Sriwijaya? Karena kalau saya lihat karir Bapak ini banyak kan di Indonesia Timur nih Pak. Betul. Jadi saya pertama kali tugas di Sumatera Selatan ini. Tapi dalam prinsip itu saya selalu menyampaikan sama keluarga, sama rekan-rekan saya semua, mandalladzi yaswa'u indahu ila ini. Tidak ada peristiwa tanpa izin Allah. Ketika Anda bertugas di sini, pastilah itu yang terbaik. Dan memang betul luar biasa. Masyarakat Sumatera Selatan ini Masya Allah, silaturahminya sangat baik, toleransinya luar biasa sangat baik. Dan itu modal kuat bagi kami untuk bekerja lebih baik, kan seperti itu. Luar biasa. Kirain Masya Allah bandel-bandel Pak. Bukan. Jangan dong. Iya. Berarti Pak kalau mau ketemu Bapak subuh-subuh kita sholat berjamaah pasti ketemu saya di situ. Masjid Taqwa. Pasti ketemu. Kalau Bapak baru memulai hari subuh-subuh. Kalau ini baru pulang Pak. Iya. Baru subuh pulang. Tapi subuh-subuh asli tidak bagi ke brosur ya? Enggak. Untuk Februari? Enggak, beda. jangan. Bukan ranah kita ya Pak? Ya, betul. Pak, kalau sedikit cerita asli orang mana Pak? Saya lahir dan besar di Banyuwangi. Di Jawa Timur, di ujung pulau Jawa Timur, di Banyuwangi. Oke, karena kan Bapak baru pertama kali juga live di TV nih untuk di Palembang. Yang selama ini mungkin masyarakat hanya melihat di sosial media ataupun juga di Wikipedia ataupun juga di berita-berita lokal. Terus alumni mana Pak? Saya alumni
S3-nya di UNER Surabaya. Oke. Surabaya. Alhamdulillah pada saat S3 itu saya dapat predikat cum laude di UNER Surabaya. Luar biasa sekali. Kalau kita Pak D3 Pak, duduk diam di kantin. Iya. Lucu Nggak banget. S3. Iya. Kalau di Palembang ini Pak S3, bakwan 2, 20.000. Iya. Iya. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan Bapak kita ucapkan selamat datang di kota Palembang, Iya, Bumi iya. Sriwijaya. Mudah-mudahan Terima kasih. betah. Amin, insyaallah. Keluarga juga betah dan Amin. nyaman di Amin, sini. amin, Dan yang paling penting ada kinerja Bapak yang kita tunggu-tunggu. Amin, amin. Karena ini Amin. memasuki 100 hari. Iya. Betul. Oke. Karena memang kalau 100 hari belum genap 100 hari Belum ini genap. Belum. tanggal berapa Pak? Tanggal 9 nanti ya? Tanggal 9 Tanggal 2 Februari. Oh, 2 Februari. 2 Februari. Untuk genap ya sebentar Sebentar lagi ya Pak ya, lagi 3 lah. hari lagi. Nah, ini luar biasa Pak. Kalau ngomongin tentang tema kita hari ini ialah Ya. transformasi dan dedikasi untuk keadilan. Iya, betul. Dan tentunya pasti ada 3 prioritas utama Pak yang Ya. dalam 100 hari kerja ini yang menjadi concern Iya. dari seorang Kajati. Boleh Pak diceritakan? Iya, terima kasih. Jadi begini, kita ini pertama memprioritaskan tentang penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas. Ya. Nah, perkara korupsi yang berkualitas itu apa sih? Yaitu dia memberikan dampak atau impact yang besar bagi masyarakat. Nah, sekarang kita saya melihat sumber daya alam daripada Sumatera Selatan itu luar biasa. Allah ciptakan Sumatera Selatan. Sehingga kita melihat sektor-sektor itu yang harus kita bidik. Contoh sektor pertambangan. Oke. Terus kemudian sektor perpajakan, karena itu adalah sektor-sektor pendapatan negara. Ketika kita fokus ke sana itu nantinya harapan saya kita bisa memulihkan recovery offset yang luar biasa yang nantinya akan menjadi pendapatan asli daerah. Tentu ketika itu menjadi PAD pastilah bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Selatan. Itu bidikan kita, karena selama ini saya melihat kita terlalu fokus kepada produk-produk perkara korupsi yang hanya ya pengadaan barang dan jasa seperti itu. Jadi arah kebijakan saya adalah bagaimana menindak tetapi kepada arah-arah sektor pendapatan. Itu luar biasa. Tapi tidak menafikan perkara-perkara pengadaan dan barang jasa, tapi titik tumpunya di sana. Sehingga masyarakat Sumatera Selatan insya Allah menjadi lebih sejahtera. Oke, Pak, sebelum Bapak ke Palembang kemarin Pak ya menjabat di kita di kota Palembang, yang Bapak dengar Pak Palembang, wow, Palembang ini pempeknya pedes, cukonya pedes, korupsinya tinggi dan sebagainya. Apa yang Bapak dengar? Enggak lah, saya selalu positif ya. Saya ngelihat Palembang itu yang jelas masyarakatnya itu toleransinya tinggi. Itu menjadi kekuatan bagi kami. Karena apa? Dengan transparansi dan akuntabilitas, mereka bisa memahami. Kadang ada orang yang ketika toleransinya rendah, dia hanya pendapatnya dia aja. Tapi ketika toleransinya tinggi, dia bisa ngelihat, oh faktanya begini. Yang penting teman-teman di Palembang itu diajak bicara kok. Kuncinya di situ. Diajak bicara, komunikasi, ngopi bareng, selesai urusannya. Waduh. Seperti itu. Kayak di sinilah, Iya. ya kan? Makanya ketika saya di sini saya ingin bebas saja, tanya apa saja. Karena memang saya terapkan, saya bilang sama anggota, transparansi dan akuntabilitas itu kunci daripada reformasi birokrasi. Bebas saja, mau tanya apa saja. Toh kita betul-betul ingin mewujudkan wilayah bebas korupsi. Jadi tidak perlu ada yang ditutupi. Itu prinsip saya. Makanya saya sempatkan ke sini untuk bersosialisasi, dan luar biasa ini PAL TV pertama kali saya datang ke sini. Iya, pertama kali dan juga. media pertama yang saya kunjungi. Nah, betul Pak, ini luar luar biasa biasa. sekali. Terima kasih Pak untuk itu Pak ya. Sama-sama. Tadi ada mau ngopi bareng Pak, boleh Pak? Boleh. Ngopi-ngopi. Nah, kemarin kita ada press catering di kantor dengan insan-insan pers kan gitu kan. Sebenarnya kita ingin membuka saja. Silakan mau bicara apa saja, kita kan mendengar kan gitu kan. Seperti itu. Mendengar, saling tukar informasi, selesailah urusannya. Karena tidak ada dusta di antara kita katanya. Waduh, kuncinya di situ. Judul lagu Bruri Marentika. Sampai Dewi berarti Bapak WL. Wong Lamo. Iya. Betul. Ini luar biasa sekali ya Pak ya. Berarti Bapak dengan sebagai
Kajati ini ingin kejaksaan itu lebih dikenal, citranya itu lebih dikenal transparan. Jadi karena memang masyarakat itu Pak masuk ke kantor aja bukan mau ngurus perkara atau mau udah takut duluan Pak. Udah gemeter duluan nih Pak. Iya. Itulah yang perlu sosialisasi. Coba perhatikan, kemarin saya merenung sekali, luar biasa kejaksaan ini. Kemarin ada fungsi lain yang sudah saya gerakkan. Contoh fungsi perdata tata usaha negara. Masyarakat tuh senengnya kan korupsi, nahan orang, nyidik kan gitu kan. Tetapi kegiatan lain mereka tidak lihat. Contoh, betapa luar biasa jaksa-jaksa saya kemarin itu bisa menyelamatkan keuangan negara senilai 122 miliar. Caranya apa? Saya ngelihat begini, prinsip utama kita ini harus bermanfaat sebesar-besarnya buat masyarakat Sumatera Selatan. Untuk itu saya lihat tuh, oh iya, ternyata ada investasi asing melalui PLN yang pembangunan tower sutet antara Jambi dan Sumatera Selatan. Yang tujuannya itu agar daerah Sumatera Selatan itu tidak terdampak terkait dengan pemadaman listrik, kan begitu Pak. Nah, itu kan harus kita dorong. Tapi kan ternyata di lapangan persoalannya tidak semudah yang kita lihat. Contoh apa? Banyak mafia tanah yang mengklaim itu tanahnya dia lah, kan gitu kan? Betul. Banyak masyarakat yang juga keberatan Pak, ganti ruginya harus seginilah, begitu kan? Nah, sampai detik terakhir. Kalau kita gagal saat itu, bayangkan negara itu didenda per harinya itu 5 miliar. Datun datang ke sana. Memfasilitasi yang bisa diajak bicara, kita ajak negosiasi dengan proses non litigasi. Tapi kalau yang tidak bisa, ayo kita hadapi di pengadilan. Nah, dengan konsinyasi. Tapi dengan konsep yang demikian, rupanya alhamdulillah ada titik temu. Maka saya bilang, saya ngelihat masyarakat Sumatera Selatan luar biasa. Ada toleransi, ada empati untuk kepentingan umum. Sepanjang bisa dijelaskan itu, mereka bisa terima. Dan akhirnya apa? Uang 122 miliar yang sudah siapkan negara untuk membayar per hari 5 miliar kepada investor asing, kita selamatkan. Dan itu nggak tahu masyarakat kan? Wah, masih banyak fungsi Datun. Berarti masyarakat Sumatera Selatan ini dalam 100 hari kepemimpinan seorang Kajati Sumsel baik ya, ekspektasinya ini luar biasa baik. ya? Buat saya baik sekali. Baik, kita tahan dulu Pak. Karena ada jeda yang mau lewat ini, pemirsa jangan kemana-mana dan jangan yang pasti pertanyaan-pertanyaan yang sudah di DM di official Halo Palembang kita tanya ke Kepala Jaksaan Tinggi Sumatera Selatan akan hadir setelah sikut ini. Jangan kemana-mana. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang. Di sesi yang kedua ini masih bersama Bapak Dr. Julianto SHMH dan dengan tema 100 hari kepemimpinan Kejati Sumatera Selatan, transformasi dan juga dedikasi untuk keadilan. Ini luar biasa sekali, ini waktu yang sangat kita tunggu-tunggu menghadirkan ini pemimpin baru Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan hadir untuk menyapa pemirsa Halo Palembang, karena mengingat ini baru berjalan 90-an hari dan baru perdana juga untuk live di PAL TV ya Pak. Betul. Luar biasa sekali. Pak, ngomong-ngomong, istri, anak semua ada di Palembang? Alhamdulillah istri ada di Palembang selalu mendampingi. Anak yang pertama alhamdulillah ditakdirkan Allah meneruskan karir saya. Anak yang kedua alhamdulillah ditakdirkan Allah lulus barusan dari Akpol, sekarang tugas di Polda Jawa Barat. Anak ketiga perempuan sendiri ini alhamdulillah kuliah di ITS. Jadi saya menjadi pemimpin itu sebenarnya sudah cukup atas kepentingan pribadi kita. Betul. Sehingga hanya berusaha melayani masyarakat sebaik-baiknya. Betul. Luar biasa. Tadi pernah kita sedikit ngebahas kalau bersih ngapain takut. Iya, betul. Jadi pemimpin yang bersih ya Pak. Iya, betul. Betul. Menjadi pemimpin yang menjadi teladan buat anak buahnya. Karena banyak orang bicara tetapi kenyataannya dia tidak bisa menjadi teladan. Padahal lebih utama itu memberikan satu teladan daripada ribuan kata-kata kalau saya.
Pak, pada waktu sekolah dulu SD, SMP, SMA, zaman-zaman waktu Bapak masih remaja. Emang dulu kalau ditanya guru cita-citanya pengen jadi jakso? Oh, nggak ada. Oh, tidak kate. Apa Cita-cita Pak, jadi dokter. dulu? Oh, dokter. Kesasar jadi Iya. jaksa. Ya itulah. Masya Allah. Ternyata diuji juga sama Allah kalau bicara masa lalu ya. Anak saya yang nomor 2 itu ditakdirkan Allah pintar sehingga diterima melalui jalur undangan di kedokteran umum UNER. Saya peluk anak saya. Ya Allah, ayah ini dulu dicita-citakan oleh kakekmu untuk jadi dokter. Ternyata kau anakku yang menjadi dokter. Kan diterima jalur undangan. Memang pintar anak itu. Kemudian dia jawab, saya menjadi dokter itu karena mau nyenengin papa, menyenangkan ayah, kata dia. Waduh, kayak ditempeleng gitu. Terus apa kepingin kamu? Saya kepingin jadi akpol, Pak. Masya Allah, ternyata diterima. Luar biasa. Dan alhamdulillah secara akademik dia ranking 4 lulusan akpol. Maka ditempatkan di daerah Jawa Barat. Maka saya bilang kan, resepnya itu apa? Beri teladan kepada anak. Sholat subuh berjamaah. Karena 2 rakaat sebelum sholat subuh itu pahala bumi air bersama, pokoknya jagat raya ini. Apalagi sholat subuhnya berjamaah. Kalau Pak lihat bagaimana pasukan saya semua ikut sholat subuh. Karena pemimpinnya mengajarkan, bukan bicara. Betul. Memberikan contoh Kalau ya, Pak, ya? kita lihat Bapak nih Pak, jadi inget-inget ini ya, ustadz-ustadz besar yang di Madinah, Mekah. Kalau sholat memang ngentuk ke dinding di lantai Pak. Sampai ada cap hitam 2 Pak. Itu tandanya Itu taat. tandanya. Ya. Itu tandanya taat ya Pak Enggak ya. juga. Ini Enggak luar juga ya, biasa Pak. sekali ya Pak Mungkin ya. itu dindingnya digini-giniin. Di sejadah itu Bisa Pak, ya. jadi digini-giniin ya. Nah Pak, tadi sempat juga kita lihat di live streaming kita di YouTube Iya. untuk live Halo Palembang pagi ini sangat antusias untuk pemirsa yang di YouTube nonton banyak sekali Pak. Alhamdulillah, Nah kalau dari ada juga nanya, ini anggaplah sudah 100 hari kepemimpinan, iya. progresnya sudah bisa kita lihat. Iya, Kira-kira apa Pak yang bisa dikatakan pengen tahu nih prestasi-prestasi yang sudah kita dapat? Alhamdulillah masyarakat bisa melihat. Saya 2 bulan 15 hari itu sudah 6 orang sudah berhasil kita masukkan ke penjara ya karena korupsi. Pertama korupsi di inspektorat. Ya. Inspektorat itu penting sekali buat saya. Kenapa? Karena nanti pengaduan-pengaduan masyarakat itu sebagian juga kita larikan ke mereka. Mereka meneliti aparaturnya salah atau tidak. Tapi kalau di situ terjadi korupsi, ya harus ditindak. Betul. Kemudian nanti Datun saya perintahkan masuk ke inspektorat agar supaya membuat sistem supaya tidak terjadi korupsi. Kan itu saya lihat di media sudah jelas tuh. Yang kedua, Bank BNI. Nggak boleh nyebut banknya ya, Bank Plat Merah. Iya. Bank Plat Merah. Saya aja, lihat Pak. tuh luar biasa ini. Masyarakat saya banyak sekali menjadi korban. Masya Allah, masyarakat kecil yang nabung, uangnya hilang. Ya memang tidak banyak, 6,4 miliar dari sekian ratus masyarakat. Saya bilang, wah ini harus segera ditindak. Rupanya ketika kita panggil, mereka buron. Si tersangka ini buron. Alhamdulillah fungsi intelijen ini menjejak. Dan setelah 1 bulan buron bisa kita tangkap. Sudah 2. Terus yang ketiga, kita kemarin tangkap 3 penyuap daripada petugas pajak. 3 penyuap ini luar biasa modusnya. Jadi mereka direktur utama perusahaan. Saya bilang sama anggota kita, ini modusnya kan pendapatan negara harusnya umpama contoh 1 miliar gitu. Ini dibikin hanya 500 juta. Nah, yang 500 juta dibagi-bagi di antara mereka pengusaha ini dengan petugas pajaknya. Ini contohnya. Betul. Artinya sektor pendapatannya menjadi nggak dapat kita yang harusnya dapat 1 miliar, dapatnya hanya 500 juta. Ini contoh, bukan realnya segitu. Ya. Tapi itulah sektor-sektor itu yang kita jajak. Nah sekarang yang terakhir, teman-teman kan nggak tahu, kita lidik, diam. Tadi saya putuskan kemarin 2 hari yang lalu naik ke penyidikan. Kerugian negaranya berapa? 1,3 triliun. Nah ini sedang berproses. Tentunya seperti itu. Ada kegiatan-kegiatan yang kedap lainnya, yaitu kegiatan penyelidikan yang dikomandoi Asintel saya, dan itu tidak bisa dibuka. Nah, kita hanya bukanya nanti ketika ada penyidikan, kan begitu. Ya, seperti itulah. Termasuk ada yang naik ke penyidikan tuh kemarin adalah korupsi di bidang sawit, gitu ya. Tapi
karena kekurangan tenaga itu, maka penyidikannya diputuskan naik, tetapi tim ini kita gerakkan ke tempat lain. Sisi lain, kita berusaha menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi tunggakan. Pasar Cinde itu kan masih penyidikan umum. Betul, Pak. Terus kemudian aset yang di Jogja itu, Yayasan Batang Hari Selatan itu. Terus kemudian ada satu lagi perkara, lupa saya. Itu menjadi concern kita untuk diselesaikan ya. Jadi terlalu banyak perkara yang harus kita selesaikan. Tetapi saya tahu masyarakat senangnya yang menangani perkara-perkara korupsi. Padahal kami juga melihat nih, ada program stunting, ada kemiskinan yang ekstrim, ya toh, dan inflasi ini juga menjadi tolok pandangan kita. Maka saya kemarin menyampaikan di Forkopimda, bagaimana caranya perkara-perkara atau proyek-proyek, proyek-proyek yang ada itu didorong menjadi proyek padat kerja. Karena dengan didorong menjadi proyek padat kerja, itu masyarakat saya yang ada di pinggir itu dia mendapat pekerjaan. Betul. Karena ketika dia dapat pekerjaan, dia mendapat upah, itu dibuat membeli sembako dan sebagainya, roda perputaran ekonomi berjalan, inflasinya ditekan menjadi rendah. Maka saya kemarin menggagas seperti itu. Datun coba komunikasikan gimana strateginya agar supaya inflasi ini ditekan rendah, masyarakat sejahtera. Kan sekarang ini pekerjaan-pekerjaan terfokus kepada kontraktor-kontraktor yang seperti itu biasa, saya bilang itu. Nah, Datun saya bilang, coba terapkan ini pembubaran PT-PT, saya bilang. PT-PT yang tidak bekerja, yang hanya digunakan untuk ikut tender saja. Betul. Nah, kan gitu kan? Itu terindikasi di beberapa penyidikan kita. Saya bilang, Datun segera bubarkan itu PT-PT yang demikian. Jadi tentu banyak hambatannya PR ya, Pak, banyak PR. Tetapi kan itu tantangan. Oke, nah Pak, tantangan. Jadi ketika Bapak ditugaskan, wah Palembang, waduh banyak tantangan ya. Aku ngerasa tertantang nih, banyak PR. Bisa dijelaskan Pak? Ya, saya punya modal pertama integritas. Yang kedua, saya ini kebetulan waktu jadi kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Nusa Tenggara Timur menjadi Kajati terbaik Indonesia dan penghargaan langsung dari Presiden dengan menyelamatkan 1,7 triliun. Visi untuk berguna buat masyarakat itu penting sekali. Ini cerita Pak ya. Ada perkara yang saya tangani pada saat itu. Ada sebuah kabupaten yang baru mekar, baru berdiri itu kan. PAD-nya kan rendah. Itu bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat di media sosial. Tahu-tahu saya bisa nyelamatkan, uangnya kecil, hanya 17,5 M gitu Pak. Datanglah ketua DPRD-nya sama bupatinya, nangis Pak, terima kasih, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat uang itu. Akhirnya uang itu sama mereka berdua ditaruh menjadi tabungan di sebuah bank, sehingga bunganya itu menjadi PAD mereka. Coba bayangkan. Nah, itulah penegakan hukum yang harus seperti itu. Jadi bayangkan, ketika itu berjalan untuk PAD, saya bilang sama anggota saya, itulah sebenarnya sedekah jariah kita. Karena itulah yang akan mengalir ketika kita sampai meninggal dunia. Maka saya bilang, bagaimana pemulihan keuangan negara itu harus sebanyak-banyaknya. Kalau tidak di sana, asetnya harus kita dapat. Contoh, pada saat itu, aset itu bisa saya selamatkan. Ternyata dibangun rumah sakit oleh pemerintah daerah. Ya. Ketika dibangun di rumah sakit, coba lihat betapa sedekah jariah kita dapat itu. Ada masyarakat yang ada yang sakit, dia berobat ke situ, disembuhkan. Dia berdoa kemudian di pinggir jalan, ya Allah, yang bangun rumah sakit ini supaya dapat pahala, kan gitu. Ya kan, kita dapat tampiasnya. Betul nggak? Betul. Jadi serba salah ya Pak? Harusnya konsennya ke sana, dapat tampias apa? Pahalanya. Iya kan? Betul. Yang dilihat masyarakat kan yang bangun. Tetapi yang meraih, mengembalikan aset itu kan gitu. Orang nggak lihat. Nah, itu kebanyakannya begitu. Mereka yang lihat yang tampak, yang seremonial. Hari ini kita buka gedung rumah sakit ini. Tapi pada saat membuka rumah sakit itu sebenarnya banyak elemen yang mendukung supaya terjadi rumah sakit itu. Efek dominonya berjalan ya Pak ya. Luar biasa. Asih, kita break sebentar Pak. Ini kayaknya kita ba'da asar baru selesai nih talkshow. Ini luar biasa karena banyak hal menarik, apalagi kita belum menyampaikan ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di live streaming YouTube dan juga Facebook kita yang saat ini sudah ditonton lebih dari 17.000. Wah, banyak ya? Banyak Bapak, 17.000 penonton. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Halo Palembang bersama Kajati Sumatera Selatan. Amin, amin ya Allah.
Masih bersama kami pemirsa, kami masih live dari studio 2 PAL TV, tentunya masih dengan Kajati Sumatera Selatan. Ini masih ngobrolin tentang 100 hari kepemimpinan dan transformasi dedikasi untuk keadilan. Nah, kalau untuk Kajati Sumatera Selatan ini dalam 100 hari kepemimpinan pengennya memberikan rasa adil atau memberi keadilan, Pak? Memberikan rasa adil. Memberikan rasa adil. Makanya saya sudah keliling, kita punya 17 rumah restoratif justice. Kemarin saya evaluasi, kenapa restoratif justice di kita RJ ini dalam setahun hanya 37. Nah, kamu lihat, para pelaku rata-rata itu adalah masyarakat yang tidak pidana umum ya. Ini masyarakat yang kurang beruntung. Betul. Nah, gitu ya. Kita ingin memberikan rasa adil buat mereka. Maka kita bangun restoratif justice, rumah restoratif justice, di mana di situ ada pelaku, ada korban, ada tokoh masyarakat, kita duduk bareng, kita selesaikan persoalan. Namanya diresto, dikembalikan kepada keadaan semula. Jadi seperti itu. Nah, alhamdulillah di Januari ini sudah 14 perkara yang kita selesaikan dengan restoratif justice. Coba bayangkan, tahun lalu hanya 37. Saya masuk sekarang ini sudah 14. Restoratif justice. Target saya sebulan minimal 14. Kalau saya bilang dalam 1 tahun kita bisa 150 perkara di resto. Nanti masyarakat akan cerita, oh ya, kami diberikan keadilan, gitu kan, oleh kejaksaan. Bahkan saya bilang cuma titik lemahnya kita ini sosialisasi ke masyarakat, berita medianya itu kurang digencarkan. Betul. Padahal kegiatan itu dilaksanakan menjadi prioritas kita. Betul. Nah, seperti itu. Dan tentunya ini terkait dengan memberikan rasa adil, Pak, dan juga transparansi dengan Korps Adiaksa. Tentunya banyak sekali program-program, salah satunya di program PAL TV pemirsa Cik Didi ada Jaksa Menyapa yang di 2024 ini akan running kembali. Betul. Apa Pak yang Bapak lihat dari segi media yang memiliki penonton yang lebih luas, tentunya apa yang Bapak harapkan? Itulah makanya saya bilang saya hadir di sini itu terutama adalah bagaimana kegiatan kita itu bisa tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Ya, dengan disampaikan secara luas kepada masyarakat semakin mencintai lembaga kejaksaan itu. Alhamdulillah kejaksaan ini menjadi lembaga penegak hukum yang public trust-nya tertinggi. Bahkan kita di atas KPK, kita di atas Mahkamah Agung, di atas kepolisian. Tentunya itu pasti adalah kinerja. Nah, kinerja itu jangan disimpan, kinerja ini harus disebarluaskan. Oke. Ya, sehingga masyarakat mempunyai respect, terus kemudian masyarakat menjadi lebih percaya kepada kejaksaan. Nah, inilah pentingnya. Maka saya ingin PAL TV termasuk salah satu garda bagaimana kami bisa menyampaikan program-program kerja, terus kemudian apa yang sudah dilakukan sehingga tersampai ke masyarakat. Semakin luas semakin bagus. Semakin bagus. Dan masyarakat merasa terbantu akan semakin banyak ya, Pak ya? Iya. Contoh begini Mbak ya, saya sampaikan. Alhamdulillah kita ini punya Halo Datun. Halo Datun itu saya ngelihat rupanya yang ngeklik itu pakai pakai model digital sedikit. Tetapi Masya Allah masyarakat itu yang datang ke kantor di layanan hukum itu luar biasa banyak. Betul. Nah, jadi dari desa, dari pelosok desa dia datang Pak. Nah ini kalau umpama tersosialisasi luar biasa. Oh iya, kejaksaan itu ada layanan hukum apapun di situ. Kita layani terbuka masyarakat, SOP-nya jelas. Kita carikan solusi, baik ini terkait dengan perdata dan tata usaha negara. Dia sengketa tanah, kita bisa berikan jalan keluar, berikan sehingga persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu bisa sampai. Nah, Datun luar biasa. Dan itu gratis, Pak. Dan itu gratis. Itu gratis pemirsa. Gratis, kalau dengar gratis seperti Pak. Kalau dengar gratis tadi. Makanya mereka datang antusias datang. Mungkin ketika dia bicara langsung dengan jaksa di pengacara negara itu dia lebih nyaman dia kan daripada sekedar pakai gadget gitu kan. Betul Pak. Tadi kan Bapak menyampaikan apa saja yang ditanya pasti Bapak jawab. Iya betul. Nah, yang kita dengar kita baca
ada beberapa kepala daerah di NTT kan ditangkap. Iya. Nah, bagaimana dengan Sumatera Selatan nih Pak? Iya, begini. Saya baru 2 bulan 15 hari. Ya. Pada saat ini kita punya hajatan besar. Betul. Apa hajatan besar itu? Pemilu. Pemilu. Iya. Bagaimana menciptakan suasana pemilu yang kondusif, ya, sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya nanti di bilik suara dengan tenang, dengan nyaman, Betul. dengan damai. Tentunya harus perlu cipta kondisi saat ini. Kondisinya tidak gaduh, Ya. teduh, kan begitu kan? Ya. Nah, ini yang harus kita jaga saat ini. Karena gawe besar ini harus betul-betul kita amankan, Ya. tidak timbul kegaduhan, kan seperti itu. Ya, semua berjalan, ya kan. Oke. Tetapi saya prioritas adalah pemilu ini. Maka saya kemarin keliling ke 15 kejaksaan negeri karena saya sudah ada posko pemilu di situ. Oke. Ada posko pemilu, saya lihat anak buah saya di sana, alhamdulillah terintegrasi dengan KPU, dengan Bawaslu. Ya. Oke. Sehingga apa? Keluhan-keluhan, persoalan-persoalan terkait dengan pemilu itu bisa kita selesaikan. Di mana kita sebagai leading sektor untuk penegakan hukumnya. Namanya Gakumdu. Dan jaksa-jaksa yang terpilih di sana sudah kita 1 tahun yang lalu sudah kita diklat dia di tempat di Badiklat. Pada saat saya jadi Kapus Diklat. Betul. Jadi saya concern saya di situ saat ini. Oke. Bagaimana pemilu itu berjalan dengan baik dan saya pastikan aparatur kejaksaan netral. Zero konflik. Saya kalau dia nggak netral saya tindak langsung. Betul. Maka saya bilang itu yang harus kita Dan laksanakan. kita berharap nanti zero konflik ya Pak. Insya Allah semoga damai, zero Oke. konflik, dan saya yakin kok ya. Karena itu tadi saya bangga benar di Sumatera Selatan masyarakatnya toleransi. Dia intinya diajak bicara, Oke. Betul. ngopi-ngopi bareng, Nah, urusan selesai. Ngopi-ngopi bareng Betul. benar. Tadi Iya. Kalau oke. bahasa Palembangnya itu Pak, masyarakat Sumatera Selatan tidak nekak bantah. Pak. Nah, Betul. betul. Berarti Asi jawaban Iya. pertanyaan yang Didi tanya tadi, jawabannya itu adalah ada setelah pemilu. Ya, kita lihat. Kita Ya, lihat. kita lihat. Oke. Wah, ini dikduksa. Kita lihat. Pak ya. Ading komen juga, aduh katanya jakso kita yang baru ini kayaknya lebih sangar, lebih serem. Kumisnya kali. Iya, kumisnya. Udah. Iya. Jadi tapi Kalau udah kumisnya putih. hitam Pak, agak mirip Inul Pak, laki Inul. Iya. Baik, ini Oke. luar biasa sekali ya Pak ya. Tadi sempat saya bertanya nih pemirsa di off record karena Pak Yulianto ini sangat amat terbuka, Ya. apalagi suka ke tempat-tempat umum, Iya, ya. iya. Tapi Bapak tidak takut dengan blunder nanti di foto itu akan menjadi bumerang tersendiri, itu bagaimana tuh Pak? Iya, tempat umumnya di mana dulu? Iya. Kalau Iya. tempat umumnya sholat subuh di masjid, kumpul bareng-bareng dengan masyarakat, asik-asik tuh. Ya, Kan? betul. Tapi kalau tempat umumnya ke tempat nggak bener, ya kita takut kan, nggak bisa Betul. itu takut. Tapi Tetap kalau- hati-hati ya Pak? tempat umum yang positif, kan itu. Oke, ini Oke. luar biasa sekali kalau kita lihat di ini Pak, di YouTube channel kita banyak pujian ini Pak. Nah, alhamdulillah. Banyak pujian, Boleh bravo dibaca? kerja. Semoga jaya selalu dan dalam rahmat ridho ilahi Robbi. Amin. Waduh, itu doa Pak. Amin, ya Kita Allah. aminkan bersama. Amin. Ada lagi ngomong Pak, KPI ngajak kerjasama 2 tahun lagi. Wow. Oh. Sikok kata untuk KPI, Apa dia? lapang ya. Iya bener. Sukses untuk Bapak Kejati Sumsel, berintegritas dan berprestasi. Amin, ya Allah. Ini banyak sekali Pak. Jadi ini kita melihat kalau dari komen YouTube ini citra kejaksaan di Sumatera Selatan ini khususnya sangat baik sekali nih Pak. Amin ya Allah, amin. Ya Pak ya. Dan kalau tadi saya sempat lihat itu ada kutipan atau ada quote dari Pak Kajati ini, jadilah pemimpin yang bermanfaat Ya. karena sebaik-baiknya pemimpin Di antara kamu adalah yang paling bermanfaat. Bermanfaat. begitu ya Pak. Ya? Itu. Oke. Dan itu pesan Rasulullah. Mhm. Bahwa sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat. Ketika saya jadi pemimpin, ya saya sampaikan. Iya. Itu tadi. Oke. Quote untuk hari ini apa Pak? Untuk pagi ini. Untuk pagi ini, Ah. ya itu tadi lah. Jadi pemimpinlah bermanfaat. Jadi Karena pemimpin. sebaik-baiknya pemimpin di antara kamu adalah yang paling bermanfaat. Oke. Betul. Nah, maka saya menderma baktikan di sini untuk masyarakat Sumsel. Untuk otomatis tempat kayak gini penting. Karena apa? Kita butuh dukungan.
kita kerja. Kalau umpama ada yang belum tersampaikan, ayo sampaikan. Oke. Sehingga kita bisa ngelihat, kita sama-sama kerjasama, kolaborasi masyarakat. Insya Allah Sumsel menjadi lebih baik. Oh, Pak ada juga yang komen nih Pak nih. Apa sih Pak pesan yang Bapak boleh sampaikan di pemirsa Halo Palembang untuk perhelatan pemilu kita nanti Pak di 2024 ini? Ya, Boleh Pak. gunakan hak pilih dengan hati nurani. Yakinlah pilihan saudara itu akan dipertanggungan jawab nanti di akhirat. Betul. Jadi pilih, gunakan. Karena nanti ditanya, kau saya berikan hak pilih, kau gunakan dengan memilih yang benar tidak? Gunakan hati nurani untuk memilih. Kejaksaan akan mengawal dengan sikap yang netral. Yakinlah tidak perlu takut. Betul, itu luar biasa sekali. Bagaimana Pak Bapak memastikan Iya. Korps Adiaksa akan netral dalam pemilu Betul. damai 2024 ini? Oh, begini, intinya ketika seorang pemimpin itu berintegritas, maka insya Allah di bawah itu satunya kata dan perbuatan. Saya sampaikan netral, ya dia harus netral. Oke. Pasti. Dan kemudian selalu kita evaluasi. Kan sekarang mudah tuh dengan Zoom meeting tuh, Iya. kita kumpulkan bagaimana kondisi daerah masing-masing. Baik, dah karena waktu kita juga sangat terbatas nih Pak, boleh Pak sedikit komen karena kita kan ada program Jaksa Menyapa. Iya, iya, iya. Nanti kita menghadirkan beberapa dari kejaksaan Iya, iya, kita dan lain sebagainya. Itu adalah program yang luar biasa sekali, sudah beberapa tahun ini kerjasama dengan PAL TV. Iya. Itu artinya nanti Bapak juga akan lebih sering nongol di Jaksa Menyapa Pak. Iya, iya, iya. Harapan begitu, cuman sangat sulit ya. Saya ini orangnya kan mudah saja. Saya itu pagi habis sholat subuh bersama anak-anak kita berangkat kantor, Iya. pulang jam 11 malam. Kalau saya hilang sampai jam 1 jam gini, mundur sampai jam 12 malam, Pak. Itulah. Makanya orang kan lihat aja antara perbuatan, hati dan katanya sama nggak. Orang akan melihat seperti itu. Maka mungkin nanti yang akan sering ke sini adalah para asisten saya. Oke. Betul. Para asisten saya. Yang jelas sebelum sampai ke sini kan pasti akan saya briefing apa-apa yang perlu disampaikan. Baik. Baik, itu tentunya siapapun yang datang, ya siapapun yang akan ngobrol bersama kita, tentunya tujuan kita cuma satu, memastikan penegakan hukum yang berjalan sebagaimana dasen dasolen. Wah. Apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya. Luar biasa, ngerti Baik. dasen dasol. Luar biasa. Jadi minder kita. Karena tadi sudah di briefing oleh GM kami. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak waktunya ini lebih dari 1 jam. Masya Allah. Pak Yulianto yang sudah ada di sini selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Terima kasih. Dan juga tadi di segmen pertama kita sudah berkenan lebih dekat lagi asal kuliah dan lain sebagainya bersama Bapak Yulianto. Waktu lain kita akan ketemu Pak. Insya Allah, insya Allah. Baik, dan pemirsa Halo Palembang sudah dulu untuk kita pagi ini di 30 Januari 2024. Jangan lupa saksikan Halo Palembang ada setiap hari dari jam 9 sampai jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Aku Didi Valdian. Dan saya Sefar Rumanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.